di kolom dikunya. Hai semuanya. Pernah nggak sih guys, kalian mikir kalau kita sekolah itu bukan cuma tentang nilai, tapi juga bagaimana kita ngerti tentang kehidupan. Widih, dalam banget tuh. Tapi intinya jangan sampai pelajaran bikin kita stres ya. Benar banget. Kata-kata hari ini cuy. Nah, jadi guys, kita baru aja pulang sekolah nih guys. Jadi di sini ada aku Lala, ditemani oleh dua temanku yang biasanya yaitu Jenny dan Cia. Halo. Oke, Jadi kita tuh sebenarnya baru pulang sekolah guys. Capek banget rasanya, sumpah. benar banget nih Itu guys. healing gak sih sebenarnya? Benar. Oh iya, tadi tugasnya ada apa aja sih? Tugas tadi kalau nggak salah ada 2 ya, PPKN sama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita bikin teks berita, PPKN main map demokrasi. Oh iya, bukannya kita sekelompok ya bertiga ini kan? Iya lagi. Bukan? Lupa. Gitu juga lagi. Ya bener kan? Apa ya, daripada kita bingung dan stres banget, apa kita nongkrong aja nih di kafe sebelah? Tunggu, udah besok ada ulangan gak sih? MTK wajib. Oh iya. Sekalian belajar juga gak sih? Oh iya, gak apa-apa, kita sekalian ngerjain tugas, sekalian belajar juga nih guys. Yuk. Ya, ayo guys. Nah, jadi kita bakal ke kafe sebelah, yaitu biasanya kita nongkrong sana sih guys. Jadi supaya kita nggak stres banget, kita mau ke kafe sebelah. Dadah. Ikutin ya guys. 流星划过许愿池地，我偷偷写下你。 Oke guys, jadi kita udah sampai di kafenya ini dan sekarang kita mau belajar nih guys. Ya, Wih, adem guys tempatnya guys. Enak nih buat tidur. Oh, dan maksudnya ngerjain tugas kan nggak stres banget, enak nih. Udah kalau gitu aku udah ulangan tadi ya. Ya, memang saya digantiin menjawab lain. Rumus matematika kemarin itu apa sih? Yang mata yang ditanyakan anuitas kan? Itu kamu bisa pakai rumus M kali I 1 min buka kurung 1 plus I pangkat min N. itu kalau misalnya Anda diketahui. Benar. Sungguh. Terus ada tugas PPKN nggak? Oh ya, santai-santai, nanti mind mapnya aku yang buat, tapi kalian cari materinya ya. Udah perasaan dari tadi Cia main HP mulu deh, ya kan guys? Kan gak sih berarti main HP mulu? Sibuk sendiri tuh. Enggak guys, ini loh guys, gue lagi cari berita-berita buat tugas bahasa Indonesia kita. Oh alah, berarti tugas bahasa Indonesia kita udah dikerjain sama Cia ini. Mantap Cia. Guys, lihat nih, aku nemu berita yang lagi booming nih. Hah? Apa itu? Itu loh berita tentang demo yang mau bubarin DPR karena korupsi. Oh itu, aku tahu. Oh yang lagi viral, oh ya, aku tahu, tapi kenapa emang? Kok di beritanya banyak masyarakat yang merusak fasilitas umum ya? Bentar. Memakan korban jiwa lagi ternyata. Gila. Iya. Iya, banyak orang yang pingsan karena kelelahan. Kan karena asap apinya ya, sesak napas gitu kan. Iya mungkin. Aku juga lihat sih di TikTok juga ada, cuman aku nggak ngikutin sih karena kan tugas kita juga banyak ya kan guys. Ini tapi dilihat-lihat cocok sih buat tugas bahasa Indonesia kita tentang berita. Oh iya, masukin berita kita aja. Gimana sih? Boleh. Ya kan? Iya ya, kalian nggak ingat? Tapi Bumi tuh harus suruh observasi juga, kan harus terpercaya. Ya kan nggak apa-apa, ini lokasi demonya di Surabaya loh. Biasa ya lah. Oh, ayo aja, tapi kita kan belum paham banget aksi demonya. Coba kita kasih dulu yuk. Ya udah sekarang aja biar saya coba. Ya udah. Jadi ikutin kita guys, kita lagi akan literasi gini.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu berita dan contohnya. Setiap isu berita seperti pemilu, kebijakan pemerintah, dan aksi masyarakat itu selalu terkait dengan demokrasi. Karena dengan adanya demokrasi ini menjamin kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi rakyat dalam keputusan negara. Contoh berita demo anarkis di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020. Ribuan orang turun ke jalan di banyak kota. Sebagian aksi berujung bentrok, perusakan, dan penangkapan lebih dari 1.000 orang. Pemerintah menyebut demo ini anarkis. Yang kedua adalah demo pada bulan Agustus sampai September 2025. Protes soal kebijakan dan isu sosial meluas. Sejumlah gedung DPRD daerah dibakar. Bentrokan terjadi di Jakarta dan Bandung. Polisi menangkap puluhan orang, termasuk provokator yang menyebar ajakan lewat media sosial. Jadi guys, di sini aku mendapat bagian menjelaskan garis besar demokrasi dan juga sejarahnya. Yang pertama, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari Yunani kuno atau Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang artinya demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan. Saat itu, warga yang punya hak bisa ikut langsung membuat keputusan politik. Setelah berkembang di Eropa lewat Magna Carta dan pemikiran modern atau konstitusi pemisahan kekuasaan parlemen, demokrasi menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, demokrasi ditegaskan sejak proklamasi 1945 dan makin kuat setelah reformasi 1998 dengan pemilu bebas, kebebasan pers, dan partai politik yang lebih terbuka. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari demokrasi dengan demokrasi anarkis. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut terlibat dalam keputusan penting negara. Namun, ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh hukum, aturan, serta norma sosial, agar setiap orang bisa merasakan keadilan dan ketertiban. Misalnya, dalam demokrasi, seorang bebas berbicara dan mengkritik pemerintah, tetapi tidak boleh menyebarkan kebohongan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan begitu, demokrasi itu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Sedangkan demokrasi anarkis muncul ketika kebebasan diberikan secara penuh tanpa adanya aturan atau batasan yang jelas. Dalam keadaan ini, setiap orang bisa bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan akibat bagi orang lain maupun masyarakat. Misalnya, seorang bisa saja memaksakan pendapatnya dengan cara kekerasan atau mengambil keputusan sendiri tanpa melalui kesepakatan bersama. Hal ini menimbulkan kekacauan, konflik, bahkan bisa menghancurkan tatanan sosial karena tidak ada hukum yang mengikat. Gimana guys, udah paham belum? Keren gak sih? Keren banget boy. Paham lah ya sama yang kita maksud. Jelas, keren banget kita. Udah, kalau gitu langsung gas aja gimana? Langsung ini. Sekarang banget. Yaudah, guys, langsung aja guys. Yeay, jalan-jalan kita guys. Yeay guys, kita lagi di jalan ini guys. Jadi di sini aku perginya cuma sama Jenny karena Cianya udah dijemput deh. Hai Jen. Wah, sama pada trafik, Mbak. Yaudah guys, bye bye, sampai ketemu nanti.
Jadi guys, kita lagi di mana nih, Jet? Kita sekarang ada di daerah Tegalsari, di mana tempat terjadinya demokrasi anarkis secara nyata yang ada di Surabaya. Benar banget guys, kita lagi berada di Tegalsari, di mana bangunan yang ada di belakang kita ini masih dalam perbaikan. Oke guys, selanjutnya kita akan pergi ke Gedung Gerahadi. Tungguin ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di daerah Gerahadi, di mana tempat terjadinya demo Surabaya waktu lalu. Jadi, Gedung Gerahadi yang kita datengin ini fasilitasnya udah mulai diperbaiki nih guys. Jadi sebelumnya fasilitasnya itu sudah dirusak oleh masyarakat saat demokrasi. Gerahadi panas juga ya guys. Iya, Surabaya panas banget sumpah. Tapi kita nggak boleh nyerah karena kita harus cari narasumber untuk ditanyai tentang pendapat dari demo yang terjadi di Surabaya minggu lalu. Guys, hari ini kita akan mewawancarai dari warga sekitar tentang pendapat mereka tentang demokrasi yang terjadi di Surabaya ini minggu lalu. Oke. Guys, hari ini aku mau mewawancarai dengan topik itu. Menurut Bapak ini kan seminggu lalu terjadi demo ya di Surabaya. Menurut Bapak ini apakah demo yang seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya sih, jelas negatif atau banyak negara. Oh, begitu ya berarti. Jadi intinya, demo atau menyampaikan pendapat itu boleh, tapi harus tetap ingat sama nilai nasionalisme. Kalau kita cinta Indonesia, kita harus jaga cara kita bersuara supaya nggak merusak, tapi malah membangun. Betul banget lah, demokrasi itu bukan sekedar bebas bicara, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masa depan bangsa dengan cara yang sehat dan positif. Itu baru namanya nasionalisme di era sekarang. Oke guys, itu adalah video vlog kita hari ini. Thank you guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye!